Perkenalkan, nama saya Ubi Paringotan Sitanggang, NIM 19087127. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi saya, yaitu tentang fisiologi pencernaan. Yang pertama, sistem pencernaan. Sistem yang berfungsi untuk melakukan proses makanan sehingga dapat diserap dan digunakan oleh sel-sel tubuh secara fisika maupun secara kimia. Sistem pencernaan ini terdiri dari saluran pencernaan atau alimentar, yaitu tuba muskular panjang yang merentang dari mulut sampai anus, dan organ-organ aksesoris seperti gigi, lidah, kelenjar saliva, hati, kantung empedu, dan pankreas. Seperti gambar dapat dilihat. Baru yang kedua, fungsi sistem pencernaan. Fungsi utama dari sistem ini adalah untuk menyediakan makanan, air, dan elektrolit bagi tubuh dari nutrien yang dicerna sehingga siap diabsorpsi. Pencernaan berlangsung secara mekanik dan kimia dan meliputi proses berikut. Yang pertama, ingesti. Ingesti adalah masuknya makanan ke dalam mulut. Yang kedua, peristaltis. Peristaltis adalah gelombang kontraksi otot polos involuntar yang menggerakkan makanan yang tertelan melalui saluran pencernaan. Yang ketiga, digesti. Digesti adalah hidrolisis kimia atau penguraian molekul besar menjadi molekul kecil sehingga absorpsi dapat berlangsung. Yang keempat, absorpsi. Absorpsi adalah pergerakan produk akhir pencernaan dari lumen saluran pencernaan ke dalam sirkulasi darah dan limfatik sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Yang kelima, agesti. Agesti adalah defeksi atau defeksi, yaitu proses eliminasi zat sisa yang tidak tercerna oleh bakteri dalam bentuk feses dari saluran pencernaan. Yang ketiga, organ-organ sistem pencernaan meliputi yang pertama mulut, yang kedua faring, yang ketiga esofagus, yang keempat lambung, yang kelima usus halus, yang keenam pankreas, yang ketujuh hati, yang kedelapan kantung empedu atau saluran empedu, yang kesembilan usus besar, yang ke-10 rektum, yang ke-11 anus. Yang pertama, mulut. Mulut adalah jalan masuk menuju sistem pencernaan dan berisi organ aksesoris yang berfungsi dalam proses awal pencernaan. Di dalam mulut terdapat kelenjar ludah yang memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, melarutkan makanan. Yang kedua, memudahkan penelanan. Yang ketiga, melindungi selaput mulut terhadap dingin, panas, asam, dan basah. Yang keempat, kelenjar ludah terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, glandula parotis yang menghasilkan ludah atau saliva yang berbentuk air. Yang kedua, glandula submandibularis menghasilkan getah yang mengandung air dan lendir. Yang ketiga, glandula sublingualis, fungsinya sama dengan benda maksilaris. Yang kelima, yaitu kelenjar ludah mengandung enzim pitialin. Faring. Faring atau tekak terletak di belakang hidung, mulut, dan laring. Di dalam faring ini terjadi proses menelan atau deglutisi yang menggerakkan makanan dari faring menuju esofagus. Seperti gambar. Yang kedua, esofagus. Esofagus adalah tuba muskular panjangnya sekitar 25 cm dan berdiameter 2,54 cm. Esofagus berawal pada area laryngofaring, melewati diafragma dan hiatus esofagus pada area sekitar vertebrata ke-10 dan membuka ke arah lambung. Fungsi esofagus menggerakkan makanan dari faring ke lambung melalui gerak peristaltik mukosa. Esofagus memproduksi sejumlah besar mukus
untuk melumasi dan melindungi esofagus. Seperti gambar yang keempat, lambung. Regio lambung terdiri dari bagian jantung fundus, badan organ, dan bagian virus makanan yang masuk ke dalam lambung dari kerongkongan melalui otot berbentuk cincin atau si pintar yang bisa membuka dan menutup dalam keadaan normal. Sphincter menghalangi masuknya kembali isi lambung ke dalam tenggorokan. Yang kelima, usus halus. Secara umum, proses pencernaan dalam tubuh adalah dimulai dari lambung yang melepaskan makanan ke dalam usus 12 jari atau duodenum yang merupakan bagian pertama dari usus halus. Makanan masuk ke dalam duodenum melalui sphincter pylorus dalam jumlah yang bisa dicerna oleh usus halus. Fungsi usus halus adalah secara selektif produk digesti usus halus juga mengakhiri proses pencernaan makanan yang dimulai di mulut dan lambung. Proses ini diselesaikan oleh enzim usus dan enzim pankreas serta dibantu empedu dalam hati. Enzim yang dihasilkan di usus halus yaitu yang pertama, sakarse, memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang kedua, maltase, memecah maltosa menjadi 2 glukosa. Yang ketiga, laktase, memecah laktosa menjadi glukosa dan laktosa. Yang selanjutnya, pankreas. Pankreas merupakan suatu organ yang terdiri dari 2 jaringan dasar. Yang pertama, asini, yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Yang kedua pula pankreas, menghasilkan hormon. Enzim yang dihasilkan oleh pankreas yaitu yang pertama, lipase pankreas atau stepsin, yang berfungsi untuk memecah molekul lemak menjadi asam lemak gliserin. Yang kedua, amilase pankreas atau amilopsin, yang berfungsi untuk memecah amilum menjadi maltosa. Yang ketiga, tripsinogen diaktifkan oleh enterikinase menjadi tripsin, yang berfungsi memecah protein dan pepton menjadi dipeptida dan asam amino. Pankreas juga menghasilkan hormon insulin. Yang selanjutnya, hati. Hati merupakan sebuah organ yang besar dan memiliki berbagai fungsi, beberapa diantaranya berhubungan dengan pencernaan zat-zat gizi dari makanan yang diserap dalam dinding usus yang kaya akan pembuluh darah. Yang kecil-kecil atau kapiler-kapiler ini menghasilkan darah ke dalam vena yang bergabung dengan vena yang lebih besar dan pada akhirnya masuk ke dalam hati sebagai vena porta. Vena porta terbagi menjadi pembuluh-pembuluh kecil di dalam hati di mana darah yang masuk diolah hati yang melakukan proses tersebut dengan kecepatan tinggi. Setelah darah diperkaya dengan zat gizi, kemudian darah dialirkan ke dalam sirkulasi umum. Yang selanjutnya, kantong empedu atau saluran empedu. Empedu memiliki 2 fungsi penting, yaitu yang pertama membantu pencernaan dan penyerapan lemak. Yang kedua, berperan dalam pembuangan limbah tertentu dari tubuh, terutama hemoglobin yang berasal dari penghancuran sel darah merah dan kelebihan kolesterol. Yang selanjutnya, usus besar. Usus besar terdiri dari sekum atau kantong tertutup yang menggantung di bawah area katup ileosekal. Fungsi dari usus besar yaitu yang pertama, usus besar mengabsorpsi 80% sampai 90% air dan elektrolit dari kimus yang tersisa dan mengubah kimus dari cairan menjadi massa semi padat. Yang kedua, usus besar hanya memproduksi mukus. Sekresinya tidak mengandung enzim atau hormon pencernaan. Yang selanjutnya, rektum. Rektum adalah
sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar setelah kolon sigmoid dan berakhir di anut. Biasanya rektum ini kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu pada kolon descendent. Jika kolon descendent penuh dan tinja masuk ke dalam rektum, maka timbul keinginan untuk buang air besar. Orang dewasa dan anak yang lebih tua bisa menahan keinginan ini, tapi bayi dan anak yang lebih muda mengalami kekurangan dalam pengendalian otot untuk menunda BAB. Yang terakhir, anus. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Bagian anus terbentuk dari permukaan tubuh atau kulit dan sebagian lain dari usus. Suatu cincin berotot pencernaan yang menjaga agar anus tetap tertutup. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih.